Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, alhamdulillah kita dimudahkan untuk kembali melaksanakan kajian rutin kita seputar tafsir surat Al-Baqarah. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan dan mencatat semua yang telah kita lakukan sebagai amal saleh dan mempererat catatan kebaikan kita pada hari akhir. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat ke-30, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini bercerita tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Wadhkur ya Muhammad idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Para malaikat ketika itu mengatakan, ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah Engkau akan menciptakan mereka manusia yang akan membuat keonaran dan akan menumpahkan darah di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami, kata para malaikat, itu senantiasa mentasbihkan Engkau, senantiasa mensucikan Engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui apa aku kata Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi di sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan awal mula di mana Allah Subhanahu wa taala ketika hendak ingin menciptakan Nabi Adam dan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sungguhnya aku akan menciptakan, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Karena para ulama kita, apa maksud dari kata khalifah? Karena kalau kita lihat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata khalafa yakhlufu itu artinya mengganti.
pengganti. Atau bisa juga artinya yang digantikan. Jadi secara bahasa khalifah itu maknanya adalah pengganti atau yang digantikan. Maksudnya apa? Kata para ulama kita, ulama tafsir, maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia keturunan Nabi Adam itu sebagai pengganti makhluk yang sebelumnya di muka bumi gitu. Jadi sebelum kita menempati muka bumi ini, itu sebelum Adam alaihissalam dan keturunannya menempati muka bumi ini, itu sebelumnya sudah ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai penghuni di muka bumi. Nanti akan kita singgung lagi ketika para malaikat mengatakan qalu wa tufsidu qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika mereka mengucapkan ibarat ini gitu. Jadi yang pertama itu adalah pengganti. Ketika maknanya adalah pengganti, berarti sebelumnya ada yang digantikan. Nah, siapa yang digantikan ini oleh kata ulama kita itu adalah makhluk dari bangsa jin. Jadi sebelum manusia menempati alam semesta ini, itu sebelumnya sudah ada penghuninya yaitu dari bangsa jin, dan mereka itu membuat keonaran, membuat kerusakan. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua dari kata khalifah itu adalah yang digantikan. Maksudnya apa? Saling berganti. Ini meninggal, ini hidup. Kemudian nanti dia meninggal, ada lagi setelahnya. Ya. Melahirkan, saling melahirkan untuk melestarikan keturunannya. Ya. Itu maksudnya juga kata para ulama itu juga diantara maknanya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam dan keturunannya dan menjadikan dia sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa kau ingin menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita di sini disinggung oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa pertanyaan dari para malaikat ini itu bukan pertanyaan i'tirad, bukan pertanyaan bantahan. Maksudnya tidak ingin membantah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah istiqlal untuk mengetahui pertanyaan, untuk mengetahui hikmah di balik kenapa mereka. Makanya para malaikat ketika itu mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah itu senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikan Engkau. Inti dari pertanyaan dari para malaikat itu adalah kenapa bukan kami? Kenapa harus makhluk lain yang Engkau ciptakan ya Allah? Sementara mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Kenapa enggak kami nih para malaikat? Kita kan tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kita tahu bahwa para malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan senantiasa menjalankan ibadah, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu tahu, mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu kan ada tiga. Mukallaf, maksum. Ghairu mukallaf, ghairu maksum. Kemudian mukallaf, ghairu maksum. Maksudnya adalah yang pertama, mukallaf maksum. Dia diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah syariat, tetapi dia dilindungi. Maksum itu artinya berasal dari kata ismah, artinya tidak terjatuh kepada kesalahan. Siapa mereka? Mereka adalah bangsa malaikat. Mereka diperintahkan untuk mengagungkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Ya. Ini adalah para malaikat. Nah, kemudian yang kedua itu ada ghairu mukallaf dan ghairu maksum. Dia tidak dibebankan dengan perintah-perintah syariat dan juga tidak terjaga dari kesalahan. Mereka adalah bangsa binatang. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala bangsa binatang, ghairu mukallaf. Ghairu mukallaf dan ghairu maksum enggak bisa melakukan kesalahan. Misalkan ada kerbau yang nabrak orang meninggal gitu. Ya, maksudnya bid'ah. Kesalahan itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh para hewan, tetapi juga kata Rasulullah SAW tidak ada perhitungannya. Nah, yang tengah-tengah ini adalah para manusia, mukallaf, ghairu maksum, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah syariat dan tidak terjaga dari kesalahan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa para malaikat mengatakan ini? Padahal Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu belum juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para malaikat sudah tahu bahwa makhluk ini dan keturunannya, maksudnya kita, Nabi Adam dan keturunannya itu akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Dari mana para malaikat ini tahu? Padahal Nabi Adam belum juga diciptakan. Nah, kata para ulama kita itu yang pertama, qasu 'alal jin. Mereka mengkiaskan dengan bangsa jin yang sebelumnya tinggal di bumi, karena memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebankan perintah syariat dan juga tidak terjaga dari kesalahan. Beda dengan para malaikat yang terjaga dari kesalahan. Nah, karena mereka menyaksikan ketika bangsa jin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, mereka berbuat kerusakan. Bangsa jin ini berbuat kerusakan. Akhirnya tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk lain, yaitu Nabi Adam dan keturunannya nanti, para malaikat mengkiaskan, loh, dulu aja ada makhluk yang kau ciptakan ya Allah sebelum mereka ini, sebelum kita, itu mereka membuat kerusakan. Kenapa ciptakan ini lagi yang akan nanti membuat kerusakan? Jadi mereka mengkiaskan dengan, jadi para malaikat itu mengkiaskan dengan makhluk sebelum Nabi Adam alaihi salam.
Atau juga disebutkan oleh para ulama kita itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat bahwa makhluk ini yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini ya, itu akan ya, terjatuh pada kesalahan ya, membuat kerusakan di muka bumi atau dan saling menumpahkan darah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberitahu kepada para malaikat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Di sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya beberapa faedah dari ayat ini, ayat yang ke-30 ini. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala anna malaikata dzawu uqulin ya. Wajhuhu anna Allah taala wajha ilaihimul khitab wa ajabu. Jadi para malaikat itu mempunyai akal. Memang beda antara malaikat dengan jin dan manusia, bahwa mereka itu terjaga dari kesalahan. Dan yang biasa lumrah kita dengar bahwa tidak memiliki hawa nafsu. Tetapi ya, mereka juga mempunyai akal. Hal ini ditunjukkan karena Allah Subhanahu wa taala ya, mengajak mereka dialog, mengajak mereka untuk berdiskusi dan mereka menjawab. Dan ini kan menunjukkan bahwa para malaikat itu juga mempunyai akal. Kemudian kata beliau, qiyamul malaikati bi'ibadatillahi azza wa jalla liqaulihi ta'ala wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, bahwa para malaikat ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya sekalian menghormati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bahwa Baitullah atau Ka'bah itu kan sejajar secara vertikal dengan tempat peribadatan para malaikat ya di langit yang biasa dikenal dengan Baitul Ma'mur gitu. Yang dimana di situ disebutkan bahwa ketika gerombolan para malaikat itu masuk ke tempat ibadah tersebut ya mereka tidak akan pernah lagi keluar ya, saking terusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berdiskusi dengan mereka terkait penciptaan Nabi Adam alaihissalam, mereka mengatakan, kami yang senantiasa mentasbihkan Engkau ya Allah, senantiasa mensucikan Engkau ya Allah. Dan itu betul ya, sesuai dengan fakta. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya, anna wasfal insani nafsahu bima fihi min al-khair la ba'sa bihi idza kana al-maqsud mujarrad al-khabar dun al-fakhr. Jadi ketika para malaikat mengatakan, kami senantiasa beribadah ya Allah, kami senantiasa mengagungkan Engkau ya Allah, senantiasa mensucikan Engkau ya Allah, itu maksudnya bukan untuk nyombong, hanya sebagai kabar berita saja ya. Dan itu tidak jadi masalah ketika seseorang itu ya, menyebutkan
kebaikan yang ada di dalam dirinya, yang itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya bukan untuk menyombongkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhar." Ya. Saya ini adalah sayyid dari keturunan Nabi Adam dan bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk berbangga-bangga, tetapi hanya sekedar berita saja, ya, untuk menjelaskan yang benar terjadi pada diri kita. Dan kata para ulama itu tidak jadi masalah. Nah, itu beberapa faedah dari ayat yang pertama. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin menunjukkan, ya, bahwa makhluk yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda, kullaha, semuanya, gitu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, asma'ul asya' kullaha, jadi seluruh nama-nama benda. Bahkan dalam beberapa perkataan dari para ulama tafsir itu mereka mengatakan sampai nama anak-anak keturunan Nabi Adam, sampai nama anak-anaknya itu Allah Subhanahu wa taala udah ajarkan, gitu. Nah, kemudian aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan itu kepada para malaikat. Coba, ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shodiqin, gitu. Kasih tahu aku, kata Allah Subhanahu wa taala, nama dari benda-benda tersebut, jika memang kalian itu termasuk orang-orang yang shodiq, orang-orang yang benar dalam klaim kalian, gitu. Ini adalah soal tahaddi, ya, challenge lah, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Coba kasih tahu aku, kata Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dari benda-benda tersebut. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dan mereka tidak mempunyai ilmu terhadap nama-nama benda tersebut, qalu subhanaka, ya, maksudnya engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami itu tidak mempunyai, ini kan la ilma lana. Ini kalau dalam istilah nahwu la nafiyah lil jins. Ini kami nggak tahu jenis ilmu ini. Nama-nama benda ini kami nggak tahu, kami nggak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami.
langsung mengakui, masya Allah. Ya. I'tirafun minal malaikah annahum laisu ya'lamuna illa ma 'allamahumullah wa hadha ma annahum malaikatul muqarrabuna ila Allah azza wa jalla. Malaikat ini adalah makhluk yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, muqarrabun. Al-ubbad al-muqarrabun, termasuk hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua perkara gaib itu mereka asalnya. Perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa yang dikecualikan. Ada beberapa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, baik itu kepada malaikat maupun kepada para nabi. Kita lihat di sini bagaimana para malaikat langsung mengakui gitu. Ini la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu ya Allah kecuali apa yang Kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Dan sesungguhnya Kaulah yang Maha mengetahui dan Maha Hakim. Ya, yang penuh hikmah. Maka ada para ulama kita ya, di antara adab penuntut ilmu, ya, ketika ditanya sesuatu yang dia tidak ketahui, dia bilang Allah Ta'ala ya, tidak memberanikan diri ya, untuk taqawul Allah bighairi ilm. Ya, untuk apa? Untuk mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu. Bayangkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat ya, seorang yang datang jauh dari negeri Andalusia ketika itu datang ke kota Madinah membawa 40 pertanyaan untuk Imam Malik rahimahullah. Ditanyakan satu-satu. Imam Malik rahimahullah taala hanya menjawab beberapa sedikit dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian si penanya mengatakan, "Ya Imam, saya datang dari jauh, ini pertanyaan-pertanyaan titipan gitu. Apa yang akan saya sampaikan kepada kaumku?" Gitu. Imam Malik masalah dengan santai bilang aja bahwa Imam Malik nggak tahu. Imam Malik nggak tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi itu merupakan adab dari para ulama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ya, di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala ya, di antara faedah dari kedua ayat ini bayan anna Allah taala qad yamunnu ala ba'di ibadihi bi'ilmin la ya'lamuhul akhar. Ya, penjelasan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya, kepada salah satu makhluknya, mengkhususkan dia dengan keutamaan, dengan ilmu ya, la ya'lamuhul akharun, yang dimana tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya ya. Dan ini merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, i'tiraful malaikah bi annahum la ilma lahum illa ma 'allamahumullahu azza wa jalla. Ini yang tadi kita sebutkan, bahwa pengakuan dari para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana. Pengakuan dari para malaikat bahwa ilmu kami dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala
nggak ada apa-apanya. Apalagi ilmu yang kami tahu itu dari yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang diajarkan engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, kata para malaikat. Wa yatafarra'u ala dzalika annahu yanbaghi lil insani an ya'rifa qadra nafsihi fala yadda'i ilma ma lam ya'lam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sudah menjadi seyogianya bagi seorang mengetahui kadar kemampuannya, mengetahui kadar kemampuan dirinya. Fala yadda'i ilma ma lam ya'lam. Maka jangan mengklaim sesuatu yang dia tidak ketahui, apalagi sampai aqawul Allah bighairi ilm, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan bahaya dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ma la ta'lam, dengan apa yang tidak kamu ketahui ilmunya. Maka tadi kita sebutkan ya masalah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa adab dari para ulama yang terdahulu, ulama salafus saleh, itu enggak ada. Karena mereka takut. Karena orang yang berbicara terkait dengan halal atau haram, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Muwaqqi'in, itu seolah-olah dia itu berbicara dengan sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati gitu. Menghalalkan yang haram dengan mengharamkan yang halal itu sama, kedudukan dosanya itu sama. Ketika sesuatu itu haram, kita bilang wah halal itu, atau ketika sesuatu itu halal, kita bilang oh haram itu nggak boleh. Nah itu dosanya sama. Tatkala tidak didasari dengan ilmu, tatkala tidak didasari dengan ilmu. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menantang para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut, kemudian mereka bilang kami tidak punya ilmu ya Allah kecuali apa yang Kau ajarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemuliaan dari nabi-nabi Adam yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan kepadanya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritakan kepada mereka nama-nama benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam itu memberitakan kepada mereka nama-nama dari benda-benda tersebut, Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah sudah aku katakan kata Allah Subhanahu wa taala bahwa aku mengetahui perkara-perkara gaib yang ada di langit dan di bumi.
ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ibarat yang sering diulang-ulang ya. Kalau dalam ilmu akidah itu sering diulang-ulang. Karena ada sebagian kelompok itu yang mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu sampai itu terjadi gitu. Ini kan apa ya, bentuk penghinaan ya, merendahkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama kita, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Ini sering diulang-ulang ya dalam ketika belajar ilmu akidah. Allah itu mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, dan apabila itu terjadi Allah subhanahu wa ta'ala pasti tahu gitu. Itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di sini. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ma tubdun, apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Maksud dari ayat ini, kata para ulama kita, setelah Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada para malaikat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara-perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi ya. Dan para malaikat meskipun begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua mereka ketahui. Memang ada yang mereka ketahui dan itu sedikit-sedikit. Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala yang beritahu, izinkan untuk mereka untuk mengetahuinya gitu. Wa a'lamu ma tubdun, dan Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, aku kata Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang kalian tampakkan. Kata para ulama kita, apa yang para malaikat tampakkan ya, kata para ulama itu adalah pertanyaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau ya Allah ingin menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan, saling menumpahkan darah di muka bumi? Matubdun, apa yang kalian tampakkan? Maksudnya pertanyaan ini yang mereka lontarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Para ulama tafsir al-hadits fima bainahum, atau al-hadits fima bain, pembicaraan antara para malaikat, atau pembicaraan yang ada di dalam hati mereka. Allah itu kalian tidak tampakkan, kalian sembunyikan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga tahu. Yaitu pembicaraan mereka seputar apakah memang betul ada makhluk yang lebih mulia dari mereka. Ini kan menjadi perbincangan dari para malaikat, tapi tidak mereka tampakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa iya sih ada makhluk yang lebih baik daripada kita, yang lebih sempurna daripada kita? Nusabbih, senantiasa bertasbih Allah, senantiasa mensucikan Allah gitu. Ada nggak yang lebih baik daripada kita? Tapi ini tidak mereka ucapkan. Tidak mereka ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saling dalam hati mereka atau sama para malaikat. Ada nggak yang lebih afdal dari bangsa malaikat?
Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan ada, yaitu Adam dan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Adam alaihissalam di depan para malaikat itu dengan ilmu. Nabi Adam Allah ajarkan ilmu-ilmu benda-benda yang para malaikat tidak mengetahui. Makanya kata para ulama kita, di sini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam dan keturunannya itu dengan ilmu. Memang ada sih pembahasan dari para ulama kita, mana sih yang lebih mulia, orang soleh dari kalangan Bani Adam atau para malaikat? Itu memang ada pembahasan di tengah di tengah-tengah para ulama kita. Mereka membahas masalah itu. Meskipun sebenarnya kata para ulama kita ini permasalahan yang sebenarnya tidak perlu untuk dibahas gitu. Mana yang lebih mulia, apakah para malaikat atau orang soleh dari kalangan Bani Adam? Sebagian besar dari para ulama kita menyimpulkan orang soleh dari Bani Adam itu lebih mulia dibanding dengan para malaikat. Karena itu tadi, malaikat itu mukallaf maksum. Malaikat itu yang dibebankan perintah-perintah syariat, tapi mereka terjaga gitu. Sementara manusia itu tidak, tetapi diperintahkan dibebankan dengan beban-beban syariat, dengan kewajiban-kewajiban syariat, tetapi tidak terjaga. Ada hawa nafsunya. Nah, maka tatkala dia mampu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengagungkan Allah, mensucikan Allah, berarti dia lebih mulia dibanding dengan para malaikat. Qala ya Adamu ambihum biasma'ihim falamma amba'ahum biasma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami perintahkan kepada malaikat usjudu li Adam, untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggak mau, enggan, wastakbar, dan merasa sombong, dia merasa tinggi, kibir, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi dia masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka kemuliaan dari Nabi Adam alaihissalam di hadapan para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk sujud. Dan ingat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud ini adalah sujud hakiki. Ya, sujud sebagaimana kita sujud. Tetapi kata para ulama kita, ini adalah sujud tahiyah, bukan sujud ibadah. Sujud tahiyah itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud dalam rangka ibadah sebagaimana kita ketika sholat, tidak. Dan di dalam syariat nabi-nabi yang sebelum kita, sujud yang seperti ini itu kan diperbolehkan. Sujud yang seperti ini itu diperbolehkan. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika saudara-saudaranya itu datang, setelah apa yang mereka lakukan, itu kan mereka
sujud kepada Nabi Yusuf. Bahkan ketika Nabi Yakub datang, Nabi Yusuf kan juga sujud. Ini kata para ulama kita, sujud tahiyat, sujud penghormatan, penyambutan. Gitu. Dan ini dalam syariat, nabi-nabi sebelum kita itu disyariatkan, gitu. Disyariatkan. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Syam, mereka melihat itu. Bukan mereka. Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala melihat bahwa masyarakat di sana tatkala ingin memberikan penghormatan kepada raja-raja mereka atau orang yang mereka muliakan, itu sujud dengan sujud. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu menyaksikan itu. Nah, ketika dia pulang kepada ke kota Madinah, ketemu dengan Rasulullah SAW, dia langsung sujud. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, saya melihat orang-orang Syam ketika ingin memuliakan, menyambut orang yang mereka agungkan, raja-raja mereka sujud. Dan engkau lebih layak untuk kami sujud kepadamu ya Rasulullah dibanding mereka. Karena kan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak diperbolehkan lagi lah menafsir hadisnya di awal lupa seperti apa. Tetapi kata beliau, "Lau anni amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu az-zawjah an yasjuda li zawjihi." Itu sudah tidak boleh dalam syariat kita, kata Rasulullah SAW. Syariat kita itu tidak dibenarkan, tidak boleh sujud, meskipun itu hanya sekadar sujud tahiyat, sujud penghormatan, penyambutan, itu nggak boleh. Dalam syariat kita sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang, boleh. Kalau seandainya Allah perbolehkan aku untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti yang akan aku perintahkan adalah wanita, seorang istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak-hak suami terhadap istri. Nah, jadi ini jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sujud, memang dalam syariat sebelum syariat kita itu memang diperbolehkan sujud tahiyat. Tetapi kalau sujud ibadah itu memang tidak boleh kecuali kepada Allah. Sujud dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sujud ketika sholat misalkan. Itu para ulama kita sepakat bahwa ini nggak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud tahiyat, penghormatan, penyambutan, nah itu memang syariat-syariat sebelum kita itu membolehkan. Tapi dalam syariat kita itu telah dihapus syariat ini. Telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, masyaallah. Fasajadu. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat serta-merta langsung. Ada dalam bahasa Arab yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ini kan huruf ataf. Huruf ataf itu maksud kata sambung, tetapi maknanya ada selain kata sambung, itu juga memiliki makna langsung, bersegera, tanpa menunda. Ketika kita misalkan bilang dakhala Muhammadun fa amrun, telah masuk Muhammad, kemudian disusul langsung oleh amr. Jadi nggak ada jeda, nggak ada jeda. Nah di sini para malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka mereka langsung sujud. Mereka langsung sujud hakiki, sujud jidatnya, keningnya nempel di lantai, sujud hakiki kata para ulama kita. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka, para malaikat, untuk sujud,
dengan serta-merta mereka langsung lakukan itu sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud, maka mereka sujud kecuali iblis. Jadi kata para ulama kita di dalam ayat ini itu seolah-olah bahwa iblis ini dari bangsa malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sholat, untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian dia membangkang, ada satu orang yang membangkang yaitu iblis. Tapi yang benar kata para ulama enggak. Iblis itu dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Loh, kenapa di situ dikecualikan? Karena para ulama kita, ya memang iblis ini itu adalah ubadul jin. Iblis ini dulunya sebelum terjangkiti oleh penyakit sombong dan angkuh ini, dulunya itu diantara ubadul jin, diantara jin yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istimewa dia. Iblis itu bangsa jin yang spesial karena dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan masuk ke dalam perintah yang ditujukan kepada para malaikat. Gitu. Karena memang bangsa iblis ini itu dari bangsa jin, tetapi dia ubad, hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan bagian dari malaikat, bukan bagian dari bangsa malaikat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, dan termasuk orang-orang yang kafir. Inilah mas kalian yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bayan fadli Adam 'alal malaikah. Ini menjelaskan keutamaan Nabi Adam terhadap para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Adam. Minha anna sujud li ghairillah idza kana bi amrillah fa huwa ibadah. Lianna lillahi ta'ala an yahkuma bima yasha. Wa lidzalika lamma amtana iblis an hadza kana minal kafirin. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Maka ini bernilai ibadah. Dan iblis itu enggan, angkuh menolak perintah ini, dan merasa bahwa dirinya lebih mulia. Seperti bagaimana akan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dari api, dia dari tanah. Masa aku sujud sama dia? Saya kan lebih mulia. Nah itu kan hitung-hitungannya iblis. Karena tidak mau, maka karena minal kafirin. Karena apa? Menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, anna iblis wal iyadzu billah
jama'a sifati dzammi kulliha al-iba' 'anil amri wal istikbari 'anil haqqi wa 'alal khalqi. Ini berat iblis ini subhanallah terkumpul di dalam dirinya sifat-sifat keburukan. Al-iba' 'anil amri, angkuh, merasa tinggi, merasa apa? Merasa menolak perintah. Karena Allah perintahkan dia menolak. Aba. Kemudian wastakbara 'anil haqq, menolak kebenaran, bahkan merasa bahwa dia lebih mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan karena minal kafir, dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, kemudian kata beliau tanbih, ini tadi sudah kita sebutkan ya. Di sini sudah kita sebutkan tadi bahwa kenapa hakikat dari iblis itu apa? Tadi sudah kita bilang bahwa mereka itu adalah umat iblis itu bukan dari bangsa malaikat, ya, tetapi dari pesan jin. Tetapi memang dia memiliki keistimewaan rajin beribadah sama seperti para malaikat, ya. Sehingga ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka juga masuk dalam perintah itu, karena ketika itu mereka ada dalam barisan para malaikat. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, ya. Dan kita juga memohon kepada Allah untuk diberikan taufik mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi